present perfect ya. Oke, jadi malam ini kita akan mempelajari mengenai tenses present perfect ya. Jadi present perfect continuous ini juga bisa disebut dengan present perfect progressive tense ya. Jadi sesuai dengan namanya yang mengandung present dan continuous, tenses ini tentunya membahas ya mengenai kondisi yang masih dilakukan ya sampai sekarang ya. Tapi gimana nih ya jika ada perfect yang mengandung have atau had ya untuk mengindikasi sebuah kegiatan yang telah selesai dilakukan ya. Nah, jadi berikut ini kita bisa lihat nih ya definisi dari present perfect continuous. Jadi present perfect continuous tense ini adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan aksi yang telah selesai pada suatu titik di masa lalu atau aksi telah dimulai di masa lalu dan terus berlanjut sampai sekarang. Ya. Nah, aksi pada tenses ini biasanya berdurasi waktu tertentu dan ada relevansinya dengan kondisi yang sekarang. Ya. Untuk lebih mudah ya kita memahaminya, ya jadi kamu hanya perlu ya melihat dari nama tense ini untuk menggunakan kata kerja yang tepat. Ya. Jadi kalau present perfect continuous itu hanya dibentuk dengan auxiliary verb ya kata bantu have atau has. Kemudian ada been dan present participle atau kata kerja bentuk ing ya, verb ing. Nah, have ini digunakan untuk I, you, dan plural subject, subjek jamak ya, seperti they, we. Ya. Kemudian plural noun atau kata benda yang jamak ya, seperti boys, men ya. Kemudian compound subject dengan kata hubung n, seperti you and I, Tom and Jack, ya ada kata hubungnya n. Ya. Sedangkan has ini digunakan untuk singular subject seperti third person singular pronoun ya atau kata ganti orang ketiga tunggal seperti he, she, dan it. Dan singular noun ya kata benda yang tunggal yaitu Tom dan man ya nama orang ya dan man gitu ya. Man-nya pakai A yang tadi. Kalau yang ini man-nya pakai E artinya jamak. Kalau man-nya pakai A artinya tunggal. Jadi secara umum ya present perfect continuous tense ini hanya terjadi pada aksi berupa dynamic verb, tidak static verb karena umumnya hanya dynamic verb ya yang memiliki bentuk continuous. Nah, rumus tenses ini dibagi menjadi 3, tergantung dari jenis kalimatnya. Antara lain adalah positive sentence atau kalimat positif, negative sentence atau kalimat negatif, dan interrogative sentence ya atau kalimat tanya ya. Untuk membuat kalimat positif, maka rumus yang digunakan adalah subjek ditambah have atau has ditambah been, verb ing, ya, dan present participle. Jadi adapun contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. Ya. She has been driving. Dia telah menyetir. The toddlers have been sleeping. Anak-anak sudah tidur. Jadi di sini ya, karena subjeknya adalah terdiri dari satu orang, she, maka menggunakan has. Jadi harus yang perlu diingat bahwa has ini digunakan untuk subjek tunggal, sementara have digunakan untuk subjek yang jamak. Kemudian kita masuk ke
kita masuk ke negative sentence. Ya. Negative sentence untuk membuat kalimat negatif, maka rumus yang digunakan adalah, jadi setelah tadi dalam kalimat positif sama ya, cuma setelah have atau has, maka menggunakan not. Ya. Jadi have, and then subject, have, atau has, kemudian not, been, verb ing atau present participle. Ya, maka contoh kalimatnya adalah, jadi kalau tadi kan bisa seperti dia belum menyetir ya. Jadi kalau kalimat positifnya she has been driving. Jadi setelah has ditambahkan not. Ya, she has not been driving. Ia belum menyetir. Kemudian the toddlers haven't been sleeping. Anak-anak belum tidur. Jadi kalau subjeknya jamak, maka bisa menggunakan have, tambahkan not ya untuk sentence, negative sentence. Kemudian interrogative sentence. Nah, kalimat interrogatif ini merupakan kalimat tanya. Ya. Jadi rumus yang digunakan adalah, jadi have atau has-nya dipindahkan ke depan, ya. Kemudian ditambahkan subjek, been, verb ing atau yang kita sebut dengan present participle. Ya, adapun contoh kalimatnya adalah has he been driving? Apakah dia sudah menyetir? Have the toddlers been sleeping? Apakah anak-anak sudah tidur? Ya. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan, Kak Fortin? Ada pertanyaan dari Kak Santi? Belum ada, Miss. Belum ada ya. Kita masuk ke exercise ya. Biar kita bisa praktis langsung. Oke. Oke, Kak Fortin duluan ya. Ya, Miss. Dia telah pergi jalan-jalan pagi. Mana, how do you change it into present perfect continuous? Dia telah Pergi jalan-jalan pagi. he has gone for a morning walk. Gimana? Diulang. He has been he Apa? has been gone for a morning walk. Jadi kan pakai verb ing ya. Go ditambah verb ing jadi apa? Going. Ya, go ditambah ing jadi going ya. Oh ya, Miss. Ya. Selanjutnya. Jadi he has been going for a morning walk. Iya. Selanjutnya Kak Santi. Dia telah menonton film sejak pagi. Film sejak pagi. Ya. He has been watching Ya. watching film ya, Miss.
Bisa film, bisa movie ya. Oh, movie. Watching movie sejak pagi. Ya, Sejak atau since ya, Miss? since ya. Since morning. Since. Morning. Coba diulang lagi kalimatnya. He has been watching film since morning. She has been watching a film atau a movie since morning. Ya, selanjutnya Kak 14. Iya, Miss. John telah belajar selama 4 jam. John telah belajar selama 4 jam. John has been John has been studying Hmm. for 4 hours. 4 ya, 4-nya itu U-nya nggak dibaca, jadi for 4 hours. Cuma O-nya lebih panjang. For 4 hours. For 4 hours. Hours ya. Hours. Selanjutnya Kak Santi. Mereka telah bermain sepak bola. Sepak bola. They have been playing football. Diulang. They have been playing football. Ya, they have been playing football. K14. Kapan kamu memasak makanan? Kapan kamu memasak makanan? Ya. When do you cook food? Cook. Cook-nya Cook. pakai ing jadi apa? Cook pakai ing. When do you cooking food? Kapan kamu memasak makanan nggak bisa pakai do you. Karena kan present perfect itu menggunakan have atau has. Oh, Coba. When have you cooking food? ya. Jangan lupa bin-nya. When have you been cooking food? Ya. When have you been cooking food? Ya. Selanjutnya Kak Santi. Yes, Miss. Dia telah memperlakukan istrinya seperti seorang putri. Dia telah memperlakukan istrinya seperti seorang putri. Have been memperlakukan apa, Miss? Treat. Ditambah ing jadi apa? Kenapa, Miss? Treat. Apa, Miss? Treat. Treat. Treating. Ya. He has been treating his wife seperti Seperti seorang putri.
Seperti Like. like a prince. Prince itu pangeran. Kalau putri? Putri. Princess. Oh iya, princess. Ulang ya, Miss. Ya. He had been treating his wife like a princess. Ya, jadi kalau he itu kan tunggal ya, dia. Ya. Jadi pakainya has. Oh, iya, Miss. He Ya, has bukan have. Ya. He has been treating his wife like a princess. Ya. Selanjutnya K14. Dia telah mempersiapkan ujian selama 3 bulan. Masih di mute, Kak 14. K14. Ya, K14. Tadi Miss bahasa Indonesianya dia telah mempersiapkan ujian selama 3 bulan. Ya. He has been preparing Ibu ya. for the exam for 3 months. She has been preparing the exam for 3 months. Can you repeat that? He has been preparing the exam for 3 months. Ya, betul ya. Excellent. Selanjutnya Kak Santi. Saya telah mencoba untuk belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris ya, Miss. Ya. I have been trying for study English. Nah, jadi kalau pakai ada kata kerja belajar kan, jadi nggak bisa pakai for, harus pakai to. Ya, karena setelah to harus diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Kalau pakai for, bisanya diikuti hanya kata adjektif, sifat, sama noun ya. Jadi I have been trying to learn English. Kak, boleh diulang? I have been trying to learn English. Ya. Jadi tahu nih ya perbedaannya antara learn dan study itu apa? Sama-sama belajar artinya, tapi ada bedanya. Apa nih kira-kira? Bedanya apa? Ada yang tahu? Study dan learn? Study dan learn. Jadi kalau study itu belajar secara teori, kalau learn itu belajar secara praktek ya. Kayak misalnya kursus belajar masak.
Kan masa butuh yang praktek. Jadi kita pakainya learning ya atau learn. Karena ada kata to, jadi harus diikuti sama kata kerja bentuk pertama ya. Jadi kalau misalnya belajar bahasa Inggris kan juga pakainya learn. Tapi sebenarnya bisa tergantung konteks ya, balik lagi sebenarnya belajarnya mau pakai belajar secara teori atau mau belajar secara praktek. Sama kayak pelajaran olahraga kan ada pelajaran praktek, ada pelajaran teori ya. Jadi based on konteks. Jadi selanjutnya K14, Annie telah kehilangan berat badan sejak kecelakaan itu. Apa, Miss? Annie telah kehilangan berat badan sejak kecelakaan itu. Annie has been Ya. Annie has been Mm-mm. lost weight after the accident. Kata kerjanya ditambah ing, Kak. Iya. Oh, jadi losing ya, Miss. Losing. Losing. Ya, losing apa? Losing. Losing Annie apa? losing weight. Losing weight. Jadi G-nya nggak dibaca ya. Oh, weight. Weight. Mm-mm. Annie has been losing weight sejak kecelakaan itu apa? After the accident. Since. Kalau after itu setelah. Oh, Jadi mana? hmm. Annie Annie has been mm, losing weight setelah kecelakaan itu. sejak, bukan setelah. Sejak 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 kecelakaan itu. Since since apa? Since kecelakaan itu the accident. Weight-nya, G-nya itu silence ya, atau nggak perlu dibaca. Coba Kak Fortune diulang lagi. Can you repeat the sentence? Incomplete sentence. Annie has been Mm-mm. losing weight since the apa tadi cara bacanya, Miss? Accident. Accident. Ya. Nah, Annie has been losing weight since accident. Since the accident. Ada itunya. The accident. The accident. Ya, selanjutnya Kak Santi. Mereka telah menulis sebuah buku. Mereka telah menulis sebuah buku. They have been writing a book. They have been They have been writing a book. ya, they have been writing a book. Selanjutnya Kak Fortin. Dia telah menghabiskan terlalu banyak uang. Dia telah menghabiskan terlalu banyak uang.
Apa tadi, Miss? Dia telah menghabiskan terlalu banyak uang. He has been spending too much money. He has been spending. Too much money. Ya. Selanjutnya Kak Santi. Setiap liburan musim panas, kami pergi ke stasiun Bukit. Stasiun Bukit ya, Miss. Apa? Stasiun Bukit ya. Ya. Tiap liburan. Mm-mm. Setiap liburan. Setiap liburan. The holiday gitu ya, Miss. Bikin aja dulu kalimatnya satu yang lengkap ya. Baik, Miss. Bentar ya, Miss. Setiap liburan. Every holiday. Every holiday. Every summer. Summering, Miss. Nggak bisa ya, summer. Summering nggak bisa. Karena summer bukan kata kerja. Iya. Jadi ini di mana? Coba dilihat dulu ya, kalimat itu kata kerjanya apa. Pergi. Pergi Going. jadi ya going benar ya. Kalau summering nggak bisa. Iya, iya. Every summer holiday. Gitu kah, Miss? Every Ya, summer dibikin holiday. dulu Kak satu kalimat, nanti kalau memang ada yang salah aku benerin. Iya, iya, Miss. Oke. Every summer holiday we have going to Bukit Station. We have been going. We have been going to Ya. Bukit Bukit Station. Station apa Bukit Station? Bukit Station bahasa Inggrisnya apa? Hah? Bukit apa bukit? Bukit Oh, apa? dibuat bahasa Inggris ya, Miss. Kirain nama. Iya. Iya ya. Bukit apa bahasa Inggrisnya? Bukit Hill ya, Miss. Ya. Berarti Hill Station. Ya. Nah, terus untuk liburan, ya namanya musim panas ya. Kalau di luar negeri musim panas itu bisa lama ya, bisa liburnya sampai 2 bulan lebih bahkan ya. Jadi kayak liburan musim panjang, apa itu kayak kita tuh liburan kenaikan kelas gitu ya. Itu namanya summer di sana. Kan mereka ada 4 musim ya di sana. Nah, itu pas summer. Jadi kalau holiday itu nggak cocok ya, karena holiday itu untuk liburan jangka pendek.
Kayak misalnya 2 sampai 3 hari itu bisa pakai holiday. Kayak misalnya kita libur waktunya tuh hari kejepit gitu, ya itu bisa pakai holiday. Tapi kalau liburan musim panas kan panjang. Jadi pakainya vacation ya. Jadi kalau vacation itu untuk liburan yang jangka waktunya panjang. Misalnya 5 sampai 6 bulan ya bisa. Kalau di luar negeri liburannya itu cutinya tuh sampai panjang-panjang, bisa sampai 6 bulan ya. Iya, Miss. Ya, Berarti every vacation summer we have been going to hill station. every summer vacation ya. Oh, nggak dibalikin ya. Miss. Every. Dibalik ya. Oh iya. Summer vacation. 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 Ya. We have been going to the hill station. Selanjutnya, Kak Fortin. Dia telah menyanyikan sebuah lagu. He has sing he has been singing a song. Ya, singing a song ya. Jadi kata kerjanya ditambah ing. Sing. Terus jangan lupa pakai been. Selanjutnya Kak Santi. He has been Saya telah berbicara bahasa Inggris selama 2 bulan. Selama 2 bulan. Mm. I has been talking Apa? talking. Bisa diulang? I has been talking. Apa, Miss? Kak Fortin di mute dulu ya suaranya. Aku nggak denger nih. Ya gimana? I has been talking. Hmm. Speak. Talking ya, Miss, atau speaking. I has been speaking English Hmm. Selama 2 bulan. 2 months. For 2 months. ya, 2 months. Ada S-nya di belakang. 2 months. 2 months. Ya, jadi kalau I pakai have apa has? Aku nggak dengar tadi, nggak jelas. Has been. Has apa have? Saya. Oh, have. Sorry, Miss. Have been. Have I been ya. have been speaking English for 2 months. Ya. Nah, di sini kita pakai speaking ya sebenarnya ya. Jadi bedanya apa nih? Speaking sama talking. Dari kata dasarnya dulu deh. Talk sama speak bedanya apa? Ada yang tahu? Ke Fortin? Jadi kalau speak itu bahasa Inggris versi formal ya. Kalau talk itu bahasa Inggris versi casual. Jadi kalau misalnya mau ngomong sama temen yang udah kita kenal, kita bisa ngomong pakai bahasa yang casual. Tapi kalau sama orang yang baru kita kenal, itu ngomongnya pakai bahasa formal ya.
Berarti Jadi kalau di sini formal itu pakainya menggunakan speaking gitu ya, Miss? ya Speaks. speaking. Speak dari kata dasar speak ya kan dia ditambahkan ing jadi speaking. Oke, Miss. Selanjutnya Kak Fortin. Dia telah menabung selama 9 tahun. Dia telah menabung selama 9 tahun. He has been saving for 9 years. Dia telah menabung selama 9 tahun. 9 tahun. She has been He has saving. been saving for 9 years. Ya, bisa ya. She has atau she has been saving money for 9 years. Yes. Selanjutnya Kak Santi. Saya telah melatih keterampilan komunikasi saya selama setahun. Saya telah melatih keterampilan Komunikasi saya selama setahun. komunikasi saya selama setahun. I have been Hmm, I have been melatih practice Bukan working on. Working on. working on. Ya. I have been working on Hmm, keterampilan. Keterampilan apa? Skill. Komunikasi. Abang, hati-hati. I have been working on Hmm, skill Komunikasi dulu, baru skill. Jadi dibalik. communication skill. Ya. Selama setahun. My communication skill gitu kah, Miss? Iya. Selama setahun. My communication skill for 1 years. For a year. Tapi kalau For- 1 tahun nggak perlu pakai S di belakangnya ya. Karena kan artinya 1. Kalau lebih dari 1, itu disebut jamak baru pakai S di belakangnya. Oke, Miss. Ulang ya, Miss. Ya. I have been working on my communication Ya. skill for a year. Ya. Betul ya. Selanjutnya, ke 14. Dia telah menyikat giginya selama bertahun-tahun. He has been brushing Ya. his teeth for years. For many years. Karena tahun itu bisa dihitung, maka menggunakan many. Kalau kata bendanya itu nggak bisa dihitung, maka menggunakan much. Sama seperti bilang, I love you so much. I miss him very much. Ya kan? Karena kangen dan cinta itu tidak bisa dihitung. Oh iya, Miss. Kemudian gigi ya. Gigi itu bacanya teeth ya. Jadi apa? Lidah kamu tuh di antara gigi kamu, 2 gigi kamu, teeth ya. Terus kalau misalnya kamu ucapkan teeth, ada hembusan di tengah-tengahnya itu, hembusan udara ya di antara gigi kamu. Coba deh. Teeth.
Ya, kayak gitu ya. Ya, Miss. Jadi kalau kamu bilangnya tit, itu artinya payudara. Tapi kalau tit ada TH-nya, jelas ada TH-nya suaranya keluar gitu ya. Itu Oke. artinya gizi ya. Jangan sampai salah arti ya. Artinya bisa melenceng jauh. Selanjutnya Kak Santi, Ya, Miss. kamu telah pergi ke gym selama 5 tahun. You has been enggak. You have been Hmm? going to gym for 5 years. Ya, you have been going to the gym for 5 years. Selanjutnya, Kak 14. Apakah dia sedang melihat ke langit selama 1 menit? Apakah dia sedang melihat ke langit selama 1 menit? Uh, has he Hmm, been looking at the sky for a minute? Benar. Apakah dia has he been looking apa? Looking at sky for a minute. Ya, jadi di sini sky itu pakai the ya. Karena apa? Karena kalau misalnya kita ngomong langit, kita udah tahu nih langit yang mana yang kita omongin. Karena langit itu cuma terdiri dari satu langit, kan nggak ada langit yang lain. Langit yang di atas itu ya. Jadi gitu ya. Jadi pakainya the sky. Sky. Has he been looking at the sky for a minute? And Selanjutnya Kak Santi. Mereka telah menghabiskan waktu bersama sejak mereka masih gadis-gadis muda. Mereka telah menghabiskan waktu bersama Hmm, sejak Sejak mereka masih gadis-gadis muda. gadis-gadis muda. They have been Hmm, lagi Mas, menghabiskan use up itu kami Menghabiskan apa? Spend ditambahin apa? spending Ya. Menghabiskan waktu. Spending time. time Terus? bersama
spending time together since they Ya, benar nggak? Just came right now. gimana coba diulang? They have been Hmm, spending time together since they still gadis-gadis muda. Aduh. Since they were young girls. Since they were youngers. Oh, young. Iya, iya, iya. Ya kan past tense ya. Benar. Mereka gadis-gadis muda. Selanjutnya Kak Fortin. Bentar ya. Mereka telah berjalan bersama ke kantor pos setiap pagi selama 10 tahun terakhir. Mereka telah berjalan bersama ke kantor pos setiap pagi selama 10 tahun terakhir. Just came right now. Just charging my phone. How are you? Just came right now. Just charging my phone. How are you? They have been walking together to the office every morning for the past 10 years. Diulang. They has been walking together to the post office every morning for the past 10 years. Ya, jadi ya, they have been walking together to the post office every morning for the past 10 years. Promise. Ulang ya, Miss. Ya, They has been walking together to the post office every morning for the past 10 years. ya. Selanjutnya Kak Santi. Dia telah membawakan Martha suratnya setiap pagi selama 2 minggu. Dia telah membawakan Martha suratnya setiap pagi selama 2 minggu. He has been bring Martha. Kata kerjanya apa? Membawakan. Ya, membawakan jadi pakai ing apa enggak? Bringing gitu, Miss. Ya, ya. He has been bringing Martha surat. Surat apa? Surat.
Lupa, Miss. Surat itu bisa mail, bisa letter. Kira-kira bedanya apa nih? Mail sama letter. Artinya surat, keduanya. Perbedaannya tahu apa? Kalau mail, Kalau apa? mail itu dalam bentuk ini ya, Miss. Dalam bentuk elektronik ya. Itu email. Iya, salah Ya, satu. kalau letter apa? Kalau letter apa? Letter. Letter surat juga, tapi apa bedanya dengan mail? Tahu nggak? Enggak, Miss. Jadi kalau letter itu suratnya ditulis pakai tangan, tapi kalau mail suratnya diketik ya. Makanya kita sering dengar email. Itu kan maksudnya electronic mail. Suratnya dikirimnya diketik kan? Nggak pernah kita pakai mail, email diketik pakai tangan. Diketik pakai tangan. Diketiknya emang pakai tangan, tapi bukan ditulis tangan ya. Iya, Miss, ya, Miss. Oh, berarti ini tepat ininya yang cocoknya letter ya, Miss. Sebenarnya kalau dalam apa? Kalau dalam sentence itu semuanya based on konteks ya, bebas-bebas aja. Mau pakai mail atau mau pakai letter. Tapi di konteks yang kali ini ya kita sedang membicarakan yang pakai mail ya. Oh, oke, Miss. Mm. Berarti he has been bringing Martha mail. Suratnya Martha artinya kan pakai pronoun ya, her mail, Her mail Martha. Martha her mail. Oh, She has been bringing Martha her mail every setiap morning. pagi. Ya, setiap pagi. Every morning Mm-mm. for 2 weeks. Ya, betul ya. Selanjutnya Kak 14. Jack sedang memanggang kue dan ada tepung di bajunya. Jack sedang memanggang kue dan ada tepung di bajunya. Jack has been baking a cake and there is flour on this shirt. Ya, tepung itu bacanya bukan flour ya. Memang tulisannya flour, tapi bacanya bukan flour. Bacanya itu sama seperti kamu pronounce bunga. Dalam bahasa Inggris apa bunga? Flower. Ya, flower. Cara bacanya sama ya. Flower. Coba diulang lagi, Kak. Jack has Mm-mm. been baking a cake and there is flour on the shirt. On his clothes. Bajunya clothes. Ya. And he's got flour on his clothes. Oh. Oke, ulang ya, Miss. He's been baking a cake and there is flour on his clothes. Jack has been baking a cake and he's got flour on his clothes. Bukan there is, ya. Bukan there is, apa tadi?
Mem- Coba diulang. Apa tadi, Miss? Bukan there is. Tadi kan bilangnya there is a flower on his shirt ya. Jadi yang benar adalah he's got flower on his clothes. His And he's got flower on his clothes. Jack he's been baking a cake and he's got flower on his cloth. Ya, benar ya. Selanjutnya ke 14. Nulis lirik telah menulis lagu realistik sejak awal karirnya. Penulis lirik telah menulis lagu realistik sejak awal karirnya. Saya kan, Miss? Iya, Tadi dengarnya Kak Fortin. Gimana sih, Miss? Menulis lirik, penulis lirik. penulis. Penulis lirik Ya, telah Miss. menulis lagu realistik Lagu sejak awal karirnya. sejak awal karirnya. Just came right now. Just charging my phone. How are you? Just came right now. Just charging my phone. The writer lyrics gitu ya, Miss? Bukan ya. Penulis lirik bukan the writer lirik, Jadi, tapi Miss, the lyricist. The gimana lyricist, tulisannya, Miss? ya bentar ya. Itu udah. Lyricist. Oh, tambah IST. The lyricist Mm-mm. have been writing Mm-mm. Yes. Lagu Realistik apa? Apa? sing ya, Miss. Sing menyanyi ya, Miss. Song. Song. Realistik apa? Realistis apa? Realistik sama ya, realistik. Realistic. Cuma pakai C, yang satu pakai K. Realistic song. Gitu. Realistik. Yang satu bahasa Inggrisnya pakai C, bahasa Indonesia pakai K. Oh. Mengucapkannya realistik juga gitu, Miss. Ya, sama. Realistik. Realistic for since awal. Since Begin.
Since the beginning. The beginning Karirnya apa? career Of his career. of his career. Bukan career, career. Career. Ya, Ulang ya, Miss. ya. The lyricist has been Has atau have? Has ya. the lyricist has been writing song Dibalik. realistic song Ya. since Since. Nggak since pakai of. Since. awal Since apa? since of his career. Since the beginning. Since, oh iya, the beginning of his career, the beginning of his career. Ya, betul ya. Selanjutnya Kak Fortin. Sis, Penyair telah menulis puisi romantis selama beberapa jam. Penyair telah menulis puisi romantis selama beberapa jam. Penyairnya bahasa Inggrisnya put ya, Miss. The poet, bacanya the poet. The poet. The poet has been Ya, writing romantic kata kerjanya apa? writing Nah, betul. romantic Ya, but poetry for several hours. ya, poetry atau poems ya, sama. Yes. The poet The poet has been writing romantic poetry for several hours. Ya. Selanjutnya Kak Santi. Saya telah menyanyikan lagu merdu selama 1 jam. Saya telah menyanyikan lagu merdu selama 1 jam. I have been singing menyanyikan lagu. Singing a song gitu ya, Miss? I have been. Lagu merdu apa? Merdu, nggak tahu, Miss. Melodious. Oh, melodious. Melodious song. Melodious Song ya. Lagu merdu. Melodious. Jadi gimana kalimatnya?
I have been Mm-mm. singing Mm-mm. melodious Mm-mm. for a clock Lagu apa lagu? song. Songs ya. Lagu-lagu merdu. Melodious songs. Oh, Jadi pas baca melodiusnya itu U-nya yang di belakang nggak dibaca. Melodious songs. melodious songs Ya. Selama 1 jam. for hours. For an hour. Karena Oh, iya. hour itu tulisannya kan memang diawali dengan konsonan. Tapi pas dibaca itu kan lebih terdengar bunyi vokal. Hour. Jadi hour. Yang dibaca hanya itu nggak dibaca. An hour. Jadi pakainya huruf an. Ya. Oh, jadi Miss, 1 jam. kalau misalnya pengucapannya seperti huruf vokal juga dia itu mengawalinya en gitu ya, Miss? Ya. Sama kayak misalnya unit atau universitas. Nah, Dibaca dalam bahasa Inggris apa? Bacanya dalam bahasa Inggris apa? Ya, unit sama universitas. Ya, walaupun awalnya huruf vokal, tapi kita nggak bisa pakai en. Tapi pakainya karena pas dibaca, itu suaranya lebih mirip ke konsonan. Universitas, university, sama unit. Jadi pakai e. Hmm. Tapi kan Miss, ini kan tulisannya dia awalnya kan H gitu ya, Miss. Kalau Ya, baca. kalau universitas itu kan memang dia vokal kan, Miss, awalnya gitu. Jadi gini, Kak. Jadi kan itu kan tulisannya emang hour ya. Tapi bacanya bukan hour. Sama kayak honor. Dia cara bacanya bukan honor, tapi honor. Makanya itu kita nggak bisa pakai depannya, dibaca pakai e. Harus pakai en. Karena suaranya pas pronounce, pas pengucapan, itu suaranya lebih mirip ke huruf apa? Vokal. Vokal. Oh, jadi Miss, bukan hanya dalam tulisan saja yang dia vokal untuk en itu tadi, tapi pengucapan juga mempengaruhi ya, Miss. Iya. Baik, Miss. Sama apa lagi? Itu kan tadi contoh untuk yang pakai en. Ya, walaupun depannya konsonan. Sama kayak university tadi ya. Walaupun dia tulisannya dimulai dengan huruf vokal, tapi pas pronunciation lebih terdengar suaranya tuh konsonan. Iya. Ini kebalikannya ya, jadi makanya dia nggak bisa pakai en, harusnya dia pakai e. Ya, a unit, a university, gitu kan. Iya, Ya, Miss. jadi pas dia baca itu hurufnya yang terdengar huruf Y, ya, university, unit, gitu. Jadi menggunakan e dia gitu ya, Miss, kebalikan dari si Ya, kebalikan dari si ini hours. ya. Jadi sama kayak tuh kalau tulisannya kan honor, tapi artinya kan apa sih? Hormat gitu ya. Penghormatan, kehormatan gitu ya. Honor, honor, bacanya honor. Bukan honor. Itu. Jadi di sini juga sama ya. For an hour. 1 jam itu artinya an hour. Hours. Jadi in complete sentence, I have been singing hmm, melodious song hmm, for an hours. ya, sampai kan ini ya, selama 1 jam kita nggak mungkin ya nyanyiin lagu merdu cuma 1 doang. Jadi songs, ya banyak lagunya. Melodious songs. Oke, selanjutnya Kak Fortin. Rerumputan terlihat basah. Apakah sudah hujan?
rerumputan terlihat basah. Apakah sudah hujan? Just came right now. Just charging my phone. How are you? Just came right now. Just charging my phone. How are you? Rumputan terlihat basah. Ya, Apakah sudah hujan? The grass have looking. The grass have been looking wet. Whether it has rained. gimana nggak bisa pakai rained ya? Has it been raining? The grass looks wet. Has it been raining? Apa tadi, Miss? The grass looks wet. The grass looks wet. Ya, has it been raining? Has been raining. Has it been raining? Pakai verb ing. It raining. The grass have been looks wet. It raining. Diulang. The grass have been. Enggak. Ya. The grass looks wet. Has it been raining? Raining. Oh, the grass looks wet. Has it raining? Been-nya mana? Has it been? Has is Has it be been raining? raining. Ya. Has it been raining? Ulang ya, Miss. Ya. The grass looks wet. Has it been raining? Been. Been Ya. raining. Raining. Ya. Ya, selanjutnya Kak 14. Jimmy bekerja sebagai tukang pos sejak tahun 2009. Dia masih bekerja sebagai tukang pos sampai sekarang. Jimmy bekerja sebagai tukang pos Ya, sejak sejak tahun 2009. tahun 2009. Ya, dia masih bekerja sebagai tukang pos sekarang. Tukang pos apa? Tukang pos ada yang tahu? Postman ya, Miss. Ya, postman. Jimmy
He has been. Has postman since sejak tahun 2009. since year 2009. Saya coba ya, Miss. Mm-mm. Me has been a postman since year 2009. He dia lagi, Miss. Dia masih Ia masih bekerja sebagai tukang pos sampai sekarang. he still Jimmy has been working as postman since year 2009. Mm-mm. He still work as postman Mm-mm. sampai sekarang. To now. Itu kan Until now. Until now. until now. Nah, terus kalimat yang kedua, kata kerjanya apa? Bekerja, working. Ya, working. Tadi nggak ada working, tapi cuma work doang. Oh iya, Miss. Ya. Terus Jimmy bekerja sebagai tukang pos sejak tahun 2009. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, tahunnya nggak perlu disebut lagi. Jadi Jimmy has been working as a postman since 2009 ya. Terus karena tukang pos itu kan bisa dihitung. Jadi menggunakan a. Walaupun di situ nggak ada tulisannya ya, dalam bahasa Indonesianya tidak disebutkan seorang tukang pos. Tapi kan kita udah tahu lah ya, tukang pos itu bisa dihitung, maka menggunakan ya, seorang. Jimmy has been working as a postman since 2009. Jadi year-nya nggak usah lagi, since year 2009 nggak ada itu ya. Since 2009. Ya. He is still working as a postman until now. Coba diulang, Kak. Jimmy has been working as Has been. postman. Ingat rumusnya, has ditambah been ditambah verb ing. Had been. Has been. Iya, Miss. Has been, Miss. Ya, terus Jimmy has been working as postman as a since postman. since 2009. Mm-mm. He is still working a postman As a postman until now. ya. Jimmy has been working as a postman since 2009. He is still working as a postman until now. Nah, selanjutnya Kak Fortin. Iya, Miss. Perutku kenyang. Aku sudah makan selama 15 menit.
Perutku kenyang. Kenyang. Aku sudah makan selama 15 menit. My stomach My stomach. Ya, My bacanya my stomach. my stomach is full. Ya, If been I have Eating. been. I have I- been. I have been eating Eating. for 15 minutes. 15 minutes. Oh, 15 minutes. Ya, diulang. My apa tadi Miss? My stomach. My stomach. Stomach. My stomach is full. I have been eating 15 minutes. For 15 minutes. For 15 minutes. Ya. Jadi kalau sakit perut apa bahasa Inggrisnya? Stomach. Stomachache ya. Stomach. Stomachache. Stomach. Ya, stomachache. Kalau sakit kepala, Stomachache. Gimana tulisannya, Miss? Sakit Apa? perut. sakit perut, nih ya. Sakit kepala. Iya, tulisannya ini bacanya stomachache. Stomachache. Sakit Sakit perut. kepala apa? He had Kayak gini bacanya headache. headache. Ya, headache. Sakit kepala headache. Sakit perut stomachache. Ya. Oke. Selanjutnya Kak Santi. Lihat matanya. Aku yakin dia habis menangis. Dia berhenti menangis ketika dia melihat pacarnya. Lihat matanya. Aku yakin dia habis menangis. Dia berhenti menangis ketika dia melihat pacarnya. Ini ada 3 kalimat ya. Ada 4 kalimat. Lihat matanya, 1. Aku yakin dia habis menangis. 3. Dia berhenti menangis ketika dia melihat pacarnya. Sepertinya membingungkan, Miss. Satu-satu dulu. Lihat matanya. Apa? Ini biasa aja nggak Look pakai. at. Ya, ini nggak pakai tenses present perfect. Biasa aja. Coba. Look at. Ya benar. Look at. His eyes. Ya, terus. Aku yakin dia habis menangis. I menangis. Cry. Cry. Menangis kan kata kerja. Jadi tambah ing jadi apa? Crying. Jadi gimana? I'm sure she I'm has sure gimana? She Mm-mm. habis
Finish. She has been, kan pakai ini, present perfect continuous. Oh iya. She had been. Has been, Has been. She has been. ya. Finish. Menangis. Menangis tadi apa? Cry tambah ing. Cry tambah ing, Crying. ya, crying. Crying. Ya. She, Dia berhenti menangis. she stop. Stopping. Stop it. Stop it. Stop it. She stopped. 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 Ya. She stopped crying Mm-mm. when he. When she, kan tadi When ngomongnya she- she. Yes, miss. When she looking. Bedanya apa ya? She sama look. Ada yang tahu nggak? Beda she sama look. Jadi kalau look itu melihatnya dengan sengaja. Kalau she tidak sengaja. Kalau dalam konteks kalimat ini kira-kira pakai she atau pakai look? Look. She. Oh, tidak sengaja, miss. Ya. Jadi gimana kalimatnya? When she Mm-mm. seeing She seeing, ya. Pacarnya? her pacar. Pacar apa pacar? Hai pacar. Aduh, nggak tahu, miss. Boyfriend. Oh iya, boyfriend. Ya. Itu ya. Jadi udah. Terus, oh. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Miss, Kak Santi ada PR nggak? PR. Hah? Kan kemarin nggak masuk, miss. Sebelumnya? Ada, udah selesai. Oh, udah selesai. Oke. Nih homeworknya udah aku share ya. Iya, Miss. Gimana tadi Kak Santi? Ada nggak ya, miss, kira-kira kayak aplikasi gitu untuk bisa lebih melatih dari pelajaran yang kita sudah pelajari ini, miss? Aplikasi ada? Banyak ya kalau aplikasi. Ada namanya tuh Duolingo. Duolingo. Gratis juga. Duolingo. Dia ada ininya juga nggak, miss? Kayak berbicara gitu, jadi kita tahu gimana cara baca, cara ininya gitu, pengucapannya gitu aja, miss. Ada. Duolingo juga kan, Miss, bisa apa kan? Duolingo itu juga bukan hanya bahasa Inggris ya. Segala Iya. macam bahasa bisa. Oke, Duolingo. Duolingo. Terus kalau yang berbayar tuh Elsa ya. Elsa. Terus apa lagi tuh? Elsa biasa gitu ya, miss. Elsa. Tapi bayar ya itu ya. Elsa. Terus ada Cake. Cake itu bahasa Inggris sama Korea. Oke. Cake ini bagus nih reviewnya 4,9 nilainya ya. Cake penulisannya gimana, miss? Cake. Cake. Kayak kue-kue gitu. Oh, Cake. Kalau Duolingo malah cuma 4,8. Elsa 4,8. Artinya cake ini paling tinggi nilainya 4,9. Ada Memrise. Terus apa lagi?
follow 4,9 nih nilainya. Follow. Halo, Ini kayak sama mirip-mirip sama kayak ini sih. Apa sih? Kayak Duolingo kalau aku bilang. Udah ada gambar-gambar. ya, Miss. Mm-mm. Nah, kalau kalian tuh konsennya ke apa? Konsentrasinya ke apa? Kalau saya pribadi sih, Miss, lebih ke kayak bisa kayak berbicara dengan bahasa yang sehari-hari gitu, Miss. Oh, gitu. Bahasa yang sehari-hari. Hmm. Soalnya kalau aku ada ya kelas gitu ya. Ada kelas berbicara bahasa sehari-hari, tapi kan kalian harus tahu dulu basicnya. Ya, basicnya itu adalah supaya kalian tuh bisa lah apa ya? Aku ada kelas ya, conversation class. Itu tuh kalian kalau mau ngomong bahasa Inggris itu harus sudah punya basicnya dulu. Basicnya itu ya harus punya grammar dasarnya dulu ya. Grammar dasar itu terdiri dari verb 1, verb 2, verb 3, sama verb ing. Ya, jadi kalau kalian udah punya basicnya, bisa ya bikin kalimat, otomatis sudah punya dasarnya, udah punya tenses tadi yang aku sebelumnya pernah ajarkan itu. Otomatis kalian pasti akan bisa deh ngomong bahasa Inggris. Ya. Jadi dipelajari dulu aja basicnya, nanti kalau basicnya udah, baru bisa ikutan kelas. Ini aku Iya, buka kelas baru nih, ya murah, relatif terjangkau, harganya 250.000 untuk 10 pertemuan. Yaitu kelas conversation, jadi benar-benar fokusnya di conversation aja. Tapi dengan pengetahuan grammarnya dulu gitu ya, Miss. Betul. Jadi kalau misalnya kalian nggak punya grammar, nanti susah kalian mau ngomongnya kayak gimana gitu. Jadi kalau yang aku saranin ini, yang conversation class itu bisa dibilang itu pre-intermediate sih. Kelasnya pre-intermediate. Sementara kalau menurut aku kalian tuh masih harus banyak ini sih latihan ya, kosakata, verb 1, verb 2, verb 3, sama verb ing itu aja dulu deh dibanyakin sama grammar dasarnya. Jadi nanti bisa latihan speaking ya. Iya, Miss. Iya, Miss. Sampai sini kira-kira ada yang masih mau bertanya nggak? Itu aja dulu, Miss. Itu dulu. Miss, jadi gimana tuh materi yang terlewat kemarin saya, Miss? Tiduran aku, Miss. Ya udah nanti aku kasih aja materinya ya. Kayaknya udah ada di materi kan di grup. Oh, udah ada YouTube-nya nggak, Miss? YouTube-nya ada, nanti aku share ya. Belum di-uploadin sih. Oh, iya, Miss. Iya, Miss. Kalau udah ada, saya mau lihat juga, Miss, kalian belajar. Iya. Ketiduran. Iya, habisnya kakak nggak ngabarin. Coba ngabarin, kan bisa reschedule. Miss, aku udah buat alarm, Miss. Sampai alarm Heeh. nggak kedengaran, Miss. Iya, Kak Fortin ini semangatnya tinggi ya belajarnya. Iya, Miss. Ya, suka aku seneng deh. Aku suka ngajarin anak-anak tuh yang bener-bener serius. Maksudnya serius tuh komitmennya tinggi gitu ya. Gitu. Yalah, Miss. Sudah bayar mahal, harus semangat, Miss. Iyalah. Iyalah Kak ya. Biar cepet pinter kan Kak. Bener, Miss. Mm-mm. Harus ini sih memang harus komitmen ya. Namanya belajar tuh walaupun kadang suka jenuh ya, tapi harus tetap lah ya, diusahakan supaya bisa cepet gitu ya belajarnya. Maksudnya bisa cepet mahirnya, ya nggak? Min. Kan pengen kan ngomong bisa bahasa Inggris kan? Pengen, Miss. Keren banget, Mm-mm. Miss. Iya, pengen banget ya.
Iya, Miss. Apalagi ini di Batam dekat Singapura kan, Miss. Wah, Wah, iya itu kesempatannya tuh bagus banget loh, deket. Kak. Iya loh, Miss. Tapi kalau Miss belum bisa. Nggak itu dulu apa katakan katanya banyak yang ya udah pede aja dulu ngomong gitu. Masalah grammar nanti aja belakangan. Nggak gitu dulu. Sama siapa Miss ngomongnya pede? Nggak ada Oh, orang di situ emang. Di Batam situ nggak ada orang, Kak. nggak ada Miss yang bukan nggak ada sih, cuman nggak ada yang dikenal kan Miss untuk Hmm, saling berbahasa kayak gitu. Kalaupun mereka tahu ya udah lancar gitu. mm-mm. Ngomong sama stranger gitu nggak berani, Kak. Nggak Miss, nggak berani. Nggak berani. Aku ada sih ya website gitu untuk ngomong kalian praktis. Namanya itu Episoden dan itu free. Ya, cuma kadang-kadang masalahnya kendala di perbedaan waktu ya Kak ya. Oh, Ya, jadi dia tuh kayak Ome TV. Tapi kalau hmm. Ome TV kan ada yang nakal-nakalnya. Kalau ini enggak sih bener-bener nanti deh kalian coba buka-buka YouTube ya, searching namanya tuh cari review Episoden. Ya, aku perhatikan tuh emang itu websitenya khusus untuk belajar ya, sama native-nya langsung. Iya. Ya, tapi itu ada yang bayar, ada yang gratis gitu. Jadi kalau yang gratis itu cuma dibatasin kayak misal 15 menit nanti ganti orang, 15 menit ganti orang, nah gitu ya. Kalau Iya. mau bayar ya bayar, tapi bisa kayak pilih-pilih orang dan berapa lamanya durasinya gitu. Itu Oh, bagus iya. juga sih kalau menurut aku. Cuma ya tapi balik lagi ya ke orangnya. Kan ada orang yang kayak apa? Nggak mau ganti-ganti orang, ngerti nggak? Nggak mau ngomong sama orang baru. Kadang-kadang kan gitu. Maunya sama orang yang udah lama dia kenal, misalnya kayak gitu. Atau enggak kayak di Ome itu kan nggak banyak orang yang suka gitu loh. Berapa detik, misalnya 15 menit atau 15 detik kemudian ganti lagi orang baru. Terus kenalan lagi sama orang baru, belum lagi adaptasinya. Kayak gitu kan. Nggak semua orang mau gitu loh. Jadi kalau misalnya Miss di YouTube gitu, kita ada nggak kira-kira rekomendasi untuk channel Ada yang banget. Ada ngomong banget ya. kita Coba bisa kalian cari itu namanya di YouTube namanya English with Lucy. Ini juga aku dapatnya rekomendasi dari murid aku yang sebelumnya, bulan lalu. Aku tanya sama dia, dia bahasa Inggrisnya bagus ya. Hmm, Bisa dibilang itu masuknya pre-intermediate, walaupun grammar dia masih ada yang belum sih, maksudnya belum menguasai grammar secara utuh, tapi mulai pronunciation-nya udah mulai bagus. Jadi dia emang suka versi British dan berharap aku akan ngajarin dia accent British. Aku bilang nggak bisa, aku bilang gitu ya, karena British accent itu hanya bisa dipelajarin secara otodidak. Dan kalau kamu ikut di seluruh tempat kursus lain, itu nggak akan ada yang ngajarin kamu aksen. Karena aksen itu semuanya belajar sendiri. Gitu aku bilang. Ya, jadi ada tuh kan kalau yang rata-rata yang memang yang bisa aksen bahasa Inggris, yang versi Britishnya sendiri, itu semuanya belajar sendiri. Nggak ada yang dapat dari tempat kursus. Nggak ada tempat kursus yang ngajarin aksen. Itu semuanya belajar sendiri. Ya. Ya, jadi gitu. Kalau menurut aku sih mau gimana pun aksen kamu, yang penting partner kamu bicara, lawan kamu bicara ngerti apa yang kamu omongin gitu. Nggak mesti yang harus British gitu. Ya, tapi kalau memang udah bahasa Inggrisnya udah, maksudnya udah apa sih, udah dibilang intermediate, terus mau memperbaiki pronunciation, mau memperbaiki accent, ya nggak masalah, boleh. Tapi yang penting basicnya dulu nih ada ya basicnya dulu, baru nanti ditempa lagi yang lainnya gitu ya. Jadi satu-satu dulu nih. Kalau Kak Santi, Kak Fortin, kalau memang nggak bisa basicnya apa ya dibenerin dulu lah basicnya, grammarnya ya. Ditambah dulu kosakatanya, sering-sering praktis gitu. Jadi kalau sering-sering praktis kan otomatis pronunciation-nya makin tambah bagus gitu. Nah, iya. supaya bisa cepet lagi, cara yang lain itu sering-sering nonton Netflix, sering-sering nonton video yang pakai bahasa Inggris, subtitlenya pindah ke bahasa Inggris, ya, terus sering-sering dengerin musik bahasa Inggris, ya,
Terus settingan handphone dirubah pakai bahasa Inggris, ya itu bisa bikin cepet juga. Sama kalau misalnya kerjanya pakai komputer di kantor, oh ya pokoknya komputernya dibikin semuanya pakai bahasa Inggris, jangan pakai bahasa Indonesia. Gitu sih. Ya, ya. Oke, Miss. Kerja kan di kantor pakai komputer nggak nih? Kerja nggak di kantor? Nggak ada. Nggak ada yang belum ada yang kerja. Oh. Kalau handphone, settingan handphone Sudah, Miss. Sudah diganti bahasa Inggris. bahasa Inggris semua nih. Ke 14 bahasa Inggris. Iya, Miss. Oh ya, ini terus aku ketik ya di sini ya. Namanya English with Lucy ya YouTube. Tapi ini versi British ya. Tapi bagus ya, aku udah cek-cek ya. English with tuh, ini aja deh. Sebentar. English with Lucy. Lucy. Dia bagus, menurut aku juga udah ngecek ya YouTube-nya. Coba kalian buka aja tuh ya, YouTube English with Lucy. Dia kasih tips-tips, terus dia bikin mailing list, jadi kalian tuh bisa belajar di situ. English with Lucy ya. Kalian nonton salah satu videonya. Jadi kalau C level itu udah advance tuh ya. Kalau B itu intermediate, A itu levelnya apa? Basic. Terus dia ada cara-cara membaca, cara-cara mengucapkan pronunciation dengan ed, dengan kayak macam-macam gitu ya. Terus mana kata-kata yang menurut dia bagus. Jadi menurut aku ini bagus juga sih ya, English. Tapi kalau misalnya dari TikTok juga kan banyak ya. Sekarang mah udah banyak sih. Kalau mau belajar sebenarnya dari mana aja bisa, asal niatnya sekarang nih ya. Balik lagi niatnya. Sebenarnya mau sampai yang kayak TOEFL atau IELTS itu kan kayak susah banget ya. Susah banget. Bahkan yang teman-teman aku yang tutor juga nggak semuanya bisa. Nggak semuanya bisa IELTS atau bisa TOEFL gitu ya. Nah, jadi kalau mau belajar sendiri TOEFL, preparation TOEFL atau IELTS itu bisa. Ya asal balik lagi ya, ada kemauannya. Ada kemauan. Jadi nggak perlu ya, kadang-kadang kan ada orang yang keterbatasan finansial atau apa tapi pengen bisa bahasa Inggris kayak gitu-gitu. Ya. Jadi tinggal dimanfaatkan aja media sosial. Gitu. Iya, Miss. Iya, Miss. Oke, kalau memang nggak ada yang mau ditanyain, kita selesaikan aja nih sampai sini ya. Siap, Miss. Iya, Miss. Miss. Oke, thank you for joining. Have a Thank good you. night. Good night tuh. Ya, bye-bye. See you another session ya. Miss. Bye-bye. Bye-bye.